Halo anak-anak, ya jumpa lagi dengan Paman Sam, tentunya di acara Anak Kreatif. Anak Kreatif ini Paman Sam selalu mengajak anak-anak untuk selalu kreatif. Entah itu membuat karya-karya kreatif atau mendengarkan cerita, membuat cerita, membaca cerita, membaca dongeng atau mendongeng. Wes, pokoknya lengkap. Paman Sam beberapa episode mulai awal sampai pada hari ini Paman Sam sudah memberikan banyak sekali inspirasi kepada anak-anak. Sekarang anak-anak, Paman Sam akan memberikan satu cerita yang belum sama sekali Paman Sam sampaikan kepada anak-anak. Apa itu? Cerita Abu Nawas. Abu Nawas. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar nama Abu Nawas, sebutan Abu Nawas. Gitu. Atau bahkan anak-anak sekarang justru tidak pernah sama sekali mengenal Abu Nawas karena ceritanya sudah berubah, dongengnya sudah berubah. Banyak anak-anak yang sekarang ini lebih banyak mengenal cerita-cerita dari Jepang, cerita-cerita dari Korea, komik-komik dari Jepang, cerita-cerita dari negeri Cina, misalnya begitu. Ini ada satu cerita yang dulu Paman Sam sering membacanya saat Paman Sam kecil. Paman Sam senang sekali membaca Abu Nawas karena Abu Nawas lucu sekali ceritanya. Nah, Abu Nawas ini Paman Sam sudah membawa buku Kisah 1001 Malam Abu Nawas. Kisah 1001 Malam Abu Nawas. Abu Nawas ini dikatakan cerdik, jenaka, dan mendidik. Apakah demikian? Abu Nawas itu cerdik, jenaka, dan mendidik. Nah, tentunya Paman Sam akan menceritakan tentang salah satu judul dalam kumpulan kisah Abu Nawas. Tetapi sebelumnya Paman Sam akan menceritakan dulu, akan membacakan dulu tentang apa Abu Nawas dan siapa Abu Nawas. Nah, ini dalam buku ini sudah dituliskan. Ini Paman Sam akan membacakan. Abu Nawas terkenal karena kelucuan dan kebijaksanaannya. Wah, tadi Paman Sam sudah bilang kalau Abu Nawas itu lucu, cerdik, dan cerdas. Ini Abu Nawas terkenal karena kelucuan dan kebijaksanaannya. Meski dia selalu bertindak sambil bercanda, ada kebenaran dalam perkataan dan tindakannya. Nah, Abu Nawas ini selalu setiap membuat satu cerita atau membuat satu keputusan selalu diiringi dengan canda sehingga tidak nampak anak-anak keseriusan si Abu Nawas, tetapi sebenarnya petuah nasihatnya itu masuk di akal. Ada-ada saja hal kocak yang dilakukan Abu Nawas. Gayanya yang bersahaja menghibur semua orang. Setiap kisah dalam buku ini akan membuat kita tertawa sekaligus belajar. Karena setiap cerita Abu Nawas pasti ada hikmah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, yuk kita ikuti cerita-cerita lucu Abu Nawas. Nah, Paman Sam akan mengambil satu judul cerita Abu Nawas. Nah, Abu Nawas ini sebenarnya begini adik-adik, anak-anak. Kecerdikan tokoh Abu Nawas yang terkenal di Timur Tengah sana. Nah, Abu Nawas ini mampu memecahkan masalah yang dihadapi Raja Harun al-Rasyid dan masyarakat sekitarnya. Nah, waktu itu ada seorang raja bernama Harun al-Rasyid. Nah, itulah Harun al-Rasyid selalu
mengundang Abu Nawas jika kerajaannya, jika negaranya mendapatkan masalah. Tetapi tidak jarang Abu Nawas juga mendapat hukuman dari Harun al-Rasyid. Nah, masalahnya banyak anak-anak, diantaranya menyelesaikan dua ibu yang memperebutkan anak, menghindari hujan, menjebak pencuri, dan mengobati penyakit aneh seorang pangeran. Wah, pokoknya macam-macam. Nah, Paman Sam akan mengambil satu judul dari kisah Abu Nawas ini, yaitu Abu Nawas mendapat tugas mustahil. Nah, Abu Nawas mendapat tugas mustahil. Nah, kira-kira dari judulnya saja anak-anak sudah bisa menebak berarti tugas dari mana. Nah, Paman Sam tadi mengatakan bahwa Abu Nawas selalu berhubungan dengan Harun al-Rasyid, seorang raja yang menguasai negara di mana Abu Nawas tinggal. Nah, ini ada tugas mustahil. Nah, ini pasti sesuatu yang lucu dan mungkin akan mendapatkan kecerdikan Abu Nawas dalam hal menerima tugas yang mustahil dari seorang raja Harun al-Rasyid. Nah, ceritanya begini. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat ini Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang. Wah, Harun al-Rasyid mau membangun istana di awang-awang. Wah, bagaimana ya ini? Nah, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih tetap di acara Anak Kreatif. Wah, Paman Sam semangat di hari ini karena bisa menceritakan cerita baru bagi anak-anak, yaitu kisah Abu Nawas. Nah, tadi sampai di mana? Sampai Baginda menanti-nanti, Baginda Harun al-Rasyid menunggu-nunggu kehadiran Abu Nawas. Karena Abu Nawas beberapa hari yang lalu, kata istrinya, sedang pergi bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga. Katanya sih melakukan pengembaraan suci. Nah, padahal si Harun al-Rasyid membutuhkan dia, tidak datang-datang. Wah, Harun al-Rasyid bingung. Padahal nasihat yang dinanti-nantikan dari Abu Nawas sangat ditunggu oleh Harun al-Rasyid. Nasihat apa? Yaitu tadi, nasihat akan membangun istana di awang-awang. Nah, kenapa demikian Harun al-Rasyid akan membangun istana di awang-awang? Karena sebagian dari raja-raja negeri sahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Ternyata Harun al-Rasyid tidak mau tersaingi oleh raja-raja di sekitar negaranya. Raja-raja di sekitar negaranya telah membangun istana-istana yang megah. Maka Harun al-Rasyid ingin mengungguli mereka, ingin membangun sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh raja-raja yang lain. Nah, itulah sebabnya Harun al-Rasyid tahu pasti ini Abu Nawas yang bisa memecahkan masalah ini. Itulah sebabnya Harun al-Rasyid menunggu kehadiran Abu Nawas. Nah, kelanjutannya begini anak-anak. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi.
beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Wah, akhirnya Harun al-Rasyid ini tidak serantan anak-anak. Wis langsung, ayo cepat. Wah, bulu balang raja, semua prajurit, semua rakyat disuruh dikerahkan untuk mencari Abu Nawas, harus menghadap seorang raja Harun al-Rasyid. Wah, mereka mencari. Tetapi saat mereka berbondong-bondong mencari Harun al-Rasyid, mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas. Karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Wah, ini terkecoh anak-anak. Jadi ketika Harun al-Rasyid mengerahkan semua prajurit untuk mencari, dan mereka pagi-pagi sekali sudah berangkat, tidak tahunya Abu Nawas, pada saat keberangkatan mereka untuk mencari Abu Nawas sudah ada di rumah. Nah, ini terkecoh. Lalu Abu Nawas menghadap baginda Raja Harun al-Rasyid tanpa sepengetahuan orang-orang yang mencari tadi. Tentu saja baginda Harun al-Rasyid terkejut. Hah? Kamu sudah datang di sini? Katanya Harun al-Rasyid. Iya, aku datang tadi malam. Wah, kenapa kamu tadi malam tidak di sini? Ya, karena malam-malam baginda. Masa aku malam-malam datang ke kamar baginda? Nah, raja itu. Tapi aku sudah mengerahkan rakyat di sini untuk mencarimu. Aku ada kepentingan yang benar-benar penting sekali. Wah, dia Harun al-Rasyid berkata kepada Abu Nawas, kepentingan apa, baginda? Begini. Wah, tapi si Harun al-Rasyid bergembira sekali, tidak menghiraukan lagi rakyat yang mencari Abu Nawas, entah itu ketemu atau sampai malam atau sampai tengah malam, tidak diperdulikan. Yang penting Harun al-Rasyid sekarang sudah ketemu Abu Nawas. Saking gembiranya anak-anak, Harun al-Rasyid mengajak Abu Nawas bergurau. Wah, saking senangnya Abu Nawas hadir. Saat Harun al-Rasyid membutuhkannya, tiba-tiba sudah ada di hadapannya. Wah, senang sekali Harun al-Rasyid. Abu Nawas diajak bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita lucu, lalu baginda mulai mengutarakan rencananya. Abu Nawas, aku sangat ingin membangun istana di awang-awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Nah, katanya Harun al-Rasyid seperti itu. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, wahai Abu Nawas? Sang baginda Harun al-Rasyid mengutarakan niatannya, mengutarakan maksudnya kepada si Abu Nawas. Abu Nawas menjawab, tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka yang mulia. Kata Abu Nawas berusaha mengikuti arah pembicaraan baginda. Kalau menurut pendapatmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata baginda puas. Lalu Abu Nawas terperanjat anak-anak. Aduh, tugas ini sangat berat, pikirnya. Kenapa aku tadi mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini? Aku terlanjur mengatakan sesuatu yang salah. Begitu kata Abu Nawas dalam hati. Tetapi nasi telah menjadi bubur,
kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Bagaimana ini nasibnya si Abu Nawas? Nah, nasibnya si Abu Nawas bagaimana? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih tetap di Anak Kreatif. Kita lanjutkan dongengan Abu Nawas. Nah, Paman Sam tadi sudah mendongeng Abu Nawas. Bagaimana Abu Nawas diberi tugas yang berat hanya karena Abu Nawas sudah terlanjur mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini. Wah, ini menjadi tugas berat dan beban yang berat bagi Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan tugas ini ternyata berat sekali karena dibatasi oleh Baginda Harun Ar-Rasyid. Baginda Harun Ar-Rasyid hanya memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya. Begitu gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasa. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Wah, Abu Nawas berpikir sudah. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Wah, ini Pak. Dari layang-layang ini anak-anak, kita sudah bisa menebak, pastilah dari layang-layang itu siasat Abu Nawas. Wah, Abu Nawas akhirnya berpikir, melambung, melayang ke masa kecilnya, mengingat-ingat ketika kecil bermain-main layang-layang, maka di sanalah ide gagasan untuk membangun istana di awang-awang, membangun istana di langit akan diwujudkan dalam beberapa hari atas perintah Baginda Harun Ar-Rasyid. Nah, terusnya, dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Aku menemukan cara untuk menuruti perintah Baginda Harun Ar-Rasyid. Jika tidak, pastilah aku kena hukuman. Abu Nawas tidak menyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi 4. Setelah rampung, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya di sebuah layang-layangnya. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Wah, akhirnya Abu Nawas menaikkan layang-layang yang besar, layang-layang raksasa yang sudah dilukis serupa istana, ada pintu, ada jembatan, ada jendela, ada menara. Pokoknya gambar di layang-layang itu persis sekali dengan bentuk istana yang sesungguhnya. Kemudian diterbangkan layang-layang itu dari tempat yang tersembunyi anak-anak. Di tengah hutan ada agak lapang begitu, maka di sana dinaikkanlah layang-layang itu oleh Abu Nawas dan kawan-kawannya. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengapung di angkasa, penduduk negeri gempar. Hai,
Wahai, ada istana di awang-awang. Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Ya, benarkah? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas, benarkah kamu sudah membangun istana di awang-awang? Tanya Baginda Harun al-Rashid. Maka dijawablah oleh Abu Nawas, Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung. Engkau benar-benar hebat, wahai Abu Nawas, kata Baginda memuji Abu Nawas. Terima kasih Baginda yang mulia. Lalu bagaimana caranya aku ke sana? Oh, ternyata si Baginda Harun al-Rashid bertanya, lalu bagaimana caranya aku pergi ke sana? Tanya Baginda. Dengan tambang, Paduka yang mulia, bisa sampai ke istana sana, kata Abu Nawas. Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat, kata Baginda tidak sabar. Maafkan hamba Paduka yang mulia. Hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun, kata Abu Nawas. Bagaimana dengan kau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa kau turun ke bumi? Tanya Baginda. Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia. Kalau begitu, buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana, kata Baginda. Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi, kata Abu Nawas menjelaskan. Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu? Tanya Baginda sambil melotot. Iya Baginda, kurang lebih seperti itu, jawab Abu Nawas tangkas. Apa maksudmu? Tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupi titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha meyakinkan Baginda. Tanpa menoleh, Baginda Raja kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awalan. Sebenarnya siapa di antara kita yang gila? Tanya Baginda mulai jengkel. Hamba kira kita berdua sama-sama tidak waras, tuanku, jawab Abu Nawas tanpa ragu. Nah, itulah kecerdikan Abu Nawas untuk menuruti Baginda Harun al-Rashid. Baginda Harun al-Rashid memberikan perintah yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, membangun istana di awang-awang. Maka Abu Nawas seperti itu tadi, membuat layang-layang, dinaikkan ke angkasa. Lalu dengan dalih kalau pergi ke sana harus naik tambang, tetapi tambangnya tertinggal sehingga temannya tidak bisa turun. Lalu harus dengan bermimpi. Ya, pokoknya ada saja siasat Abu Nawas untuk menuruti Baginda Harun al-Rashid. Harun al-Rashid pada saat itu tidak marah, tetapi justru merasa dirinya konyol karena mempunyai keinginan yang tidak mungkin dilakukan. Nah, itulah anak-anak cerita Paman Sam hari ini tentang Abu Nawas. Minggu depan Paman Sam akan menceritakan tentang cerita yang lain pada serial Abu Nawas. Kisah 1001 Abu Nawas. Dan tentu Paman Sam selalu berpesan, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.